case you missed it. Pendengar Indonesia, pekan ini diundang Bank Dunia untuk ikut berbicara dalam forum tahunan Konferensi Pertanahan dan Iklim 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono didaulat menyampaikan strategi dan tantangan yang dihadapi Indonesia saat menyelesaikan pendataan 120 juta lahan lewat program Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan sertifikasi elektronik. Satu langkah yang tidak mudah mengingat selama puluhan tahun tidak pernah ada upaya serius mendata kepemilikan lahan secara resmi yang padu, yang tidak tumpang tindih. And it will be much worse, more problematic when different maps are used by different ministries and government agencies. So prolonged conflicts may arise between landowners, be it individual citizen or corporation or the state itself. Kami, saya Eva Mesreva dan kameramen Taris Hirziman berkesempatan berbincang langsung dengan Mas Menteri. Demikian sapaan Bapak Agus Harimurti. Sehari setelah ia bicara di forum terkemuka di Washington DC. Wajahnya sumringah saat menyambut kami di KBRI. Saat kami memberinya ucapan selamat atas pengakuan Bank Dunia itu, jawaban pertama putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah rasa syukur. Kita harus bersyukur, ini sebuah kehormatan dan juga kita patut berbangga karena Indonesia diapresiasi oleh dunia. Oleh Bank Dunia kemarin kita diberikan kesempatan untuk menceritakan apa yang telah kita lakukan. Saya datang dengan sebuah itikat baik menceritakan kisah sukses. Bahwa pertama, di bidang reforma agraria, Indonesia dianggap telah mencapai berbagai milestone baru. Bisa dikatakan percepatan atau lompatan itu terjadi dalam 7 tahun terakhir, yang tadinya tercatat terdaftar 42 juta bidang tanah di tahun 2017, setelah ada program yang dinamakan dengan pendaftaran secara sistematis bidang tanah, akhirnya tahun ini kita berhasil mencatat, mendaftarkan sekaligus juga mensertifikatkan 112 juta bidang tanah. Ini sebuah pencapaian yang kemudian banyak negara di dunia, bahkan tadi siang sebelum acara interview ini, saya bicara dengan BPN-nya Belanda. Mereka mengatakan ini impresif. Mereka satu negara 8 juta bidang. Sedangkan kita 112 menuju 120 juta, menuju 126 juta bidang lahan. Artinya ini pekerjaan besar yang kita capai bersama-sama melalui kepemimpinan yang baik, manajemen yang efektif, kerjasama antar berbagai elemen, bukan hanya pemerintahan, bukan hanya pusat, tapi juga daerah, private sectors, dan juga partisipasi masyarakat. Ini yang sangat menentukan keberhasilan kita. Mbak Eva bisa membayangkan, cukup banyak selama ini warga negara kita sudah belasan bahkan puluhan tahun berada atau menduduki atau menghuni suatu bidang tanah, rumah, padahal tidak ada sertifikat sama sekali. Artinya setiap malam sebelum tidur berpikir, jangan-jangan besok saya bisa terusir, diserobot oleh siapapun yang kemudian mengklaim memiliki sertifikat yang sah. Ini berbahaya dan tidak adil. Inilah mengapa kebijakan pemerintah begitu penting dan mendasar. Karena dengan sertifikat tanah tadi, kita memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Ada proteksi. Karena banyak sekali kejahatan pertanahan, bisa dikatakan 60% dari laporan di bidang Polhukam itu ada urusan dengan pertanahan. Serobot menyerobot, mafia tanah, sembarangan bisa ambil, memalsukan dokumen, akhirnya banyak yang menjadi korban. Ini sekali lagi tidak boleh terjadi dan kami akan bertindak tegas. Mafia itu ada di mana-mana, di dalam maupun di luar tubuh dari pemerintah. Artinya kita harus meyakinkan, kita harus punya ketegasan menegakkan aturan ini dengan sebaik-baiknya sehingga tidak lagi ada yang berani macam-macam untuk menyerobot tanah masyarakat. Secara terpisah, saya kemudian mewawancarai dua pakar hukum agraria tentang pencapaian Indonesia ini. Profesor Nur Hasan Ismail, pakar hukum agraria di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ikut merasa bangga dengan pencapaian itu. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan selamatlah kepada pemerintah Indonesia sudah mendapatkan kepercayaan dari Bank Dunia untuk melaksanakan satu bagian dari tugas di bidang pertanahan, yaitu pendaftaran tanah. Karena pendaftaran tanah itu menjadi sumber dari segala hal gitu ya, dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dan juga menjadi sumber konflik dan yang selama ini terus berkembang di Indonesia.
PTSL itu, gitu, pendaftaran tanah sistematis lengkap itu memang bagus, gitu. Bagus itu, tetapi ada celah di mana data itu bisa saja tidak terlalu akurat. Ya, saya tidak bisa pungkiri juga, Prof, adanya misalnya konflik agraria seperti misalnya kasus Rempang atau di Halmahera, ketika terutama pemerintah bersinggungan dengan investor. Tentu kita tahu bahwa kita ingin meraih investasi sebesar mungkin, apalagi investasi asing, dan ketika ini terjadi pengambil alihan lahan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini, tampaknya warga harus mengalah begitu ya, Prof? Sebenarnya ya kalau istilah perampasan sudah tidak tepat gitu ya. Saya dari orang hukum mengatakan ada dasar hukum yang harus digunakan, yaitu mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tetapi dalam persoalan-persoalan tertentu, dalam case-case tertentu, gitu, seperti di Rempang dan sejumlah kasus lain, itu kadang-kadang kita tidak dengan tepat menempatkan perolehan tanah itu dalam konteks norma yang berlaku. Karena seolah-olah itu lebih dikedepankan bagaimana pemerintah memperoleh tanah yang nantinya akan diserahkan gitu kepada pihak swasta atau investor. Nah ini pun bisa disalah maknai gitu ya. Bahwa pemerintah memperoleh tanah akan diserahkan kepada investor. Itu kalau tidak dijelaskan dengan lebih tepat gitu, nanti pasti misunderstanding gitu akan muncul di dalam masyarakat. Jadi bukan pemerintah mengambil tanah untuk kepentingan investor. Memang tanahnya itu nanti akan dikuasai oleh pemerintah dengan satu hak atas tanah tertentu gitu ya. Tapi nanti swasta itu akan mendapatkan hak gitu. Karena itu ada HPL nanti swasta akan mendapatkan hak atas tanah di atas tanah HPL. HPL itu hak pengelolaan, itu yang hanya dimiliki oleh instansi pemerintah dan BUMN atau BUMD. Ya tentu dalam pengadaan tanah pasti harus ada penggantian kerugian. Isu yang selalu berkembang gitu selalu seolah-olah ini perampasan. Jadi mestinya tidak kalau benar-benar diterapkan dalam konteks aturan yang ada. Yaitu pengadaan tanah, ada musyawarah, ada penetapan ganti kerugian. Tapi tidak demikian dengan Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin yang justru menilai program Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang digaungkan Mas Menteri justru kurang sistematis dan kurang lengkap. Sebenarnya tidak terlalu sistematis dan tidak lengkap begitu ya. Mengapa begitu? Karena prosesnya itu menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pendaftaran tanah, targetnya itu adalah jumlah sertifikat. Jadi di pusat ditentukan. Targetnya dibagi kepada provinsi, provinsi nanti membagi kepada kabupaten, dan akhirnya bidang-bidang tanah kita hasilkan untuk disertifikasi. Jadi tujuan pendaftaran tanah itu adalah sertifikasi hak atas tanah yang dimungkinkan melalui pendaftaran ini. Nah, di dalam pendaftaran tanah itu sendiri terjadi apa yang disebut dengan kategori tanah yang belum bisa disertifikasi. Nah, pendaftaran tanah ini belum bisa menyelesaikan apa-apa yang kategorinya tidak bisa disertifikasi. Karena ada masalah overlap dengan kehutanan misalnya, karena ada overlap dengan klaim tetangga sebelah dan lain sebagainya. Tetap menghasilkan apa yang disebut dengan bidang-bidang tanah yang sporadik, tidak lengkap begitu itu. Namun catatannya termasuk lengkap ya, bahwa ada bidang tanah yang belum bisa disertifikasi, semacam ini kategorinya dan seterusnya. Nah, kritik KPA terhadap pendaftaran tanah itu adalah pendaftaran tanah kita itu menghasilkan ketimpangan baru di dunia tanah. Apa itu? Karena orang-orang yang tidak bertanah tidak terlayani. Yang kedua, orang-orang yang berada di lokasi-lokasi yang overlap dengan masalah-masalah administrasi pertanahan lainnya, misalnya dengan kehutanan, misalnya dengan klaim perkebunan, tidak bisa juga dilayani oleh sistem pendaftaran tanah ini. Kenapa disebut menimbulkan ketimpangan? Karena orang yang bertanah luas disertifikasi, orang yang bertanah sedikit disertifikasi. Sementara pendaftaran tanah tidak memiliki layanan bagaimana orang-orang tidak bertanah, petani-petani yang belum bertanah,
itu bisa mendapatkan hak atas tanah. Iwan Nurdin memberikan contoh konkret apa yang dimaksudnya dengan perlakuan yang tidak sama dan seimbang pada para pemilik tanah. Kalau saya punya tanah 50 meter persegi, lalu ada orang yang punya tanah 5.000 meter persegi, di dalam satu area, lalu ada ratusan orang yang tidak bertanah, berarti kan layanan ini hanya melayani orang yang tanahnya 50 meter persegi dan jumlahnya mungkin banyak dan orang yang sudah bertanah tadi. Itu. Betul. Bukankah tadinya ketimpangan itu tidak nyata dilindungi di dalam hukum, sekarang ketimpangan itu menjadi berlindung di balik sertifikat hak milik. Ya, Mas Menteri Agus Harimurti Yudhoyono tidak menutup mata dengan masih terjadinya konflik agraria, mulai dari konflik di sektor perkebunan, infrastruktur, properti, pertambangan, kehutanan, fasilitas militer, pertanian dan agribisnis hingga di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami catat dari Konsorsium Pembaruan Agraria selama tahun 2015 hingga 2023 atau berarti 2 kali masa jabatan Presiden Jokowi, telah terjadi hampir 3.000 letusan konflik yang mencakup 6,3 juta hektar lahan dan melibatkan hampir 1,8 juta keluarga. Dalam konferensi di Bank Dunia itu, Mas Menteri menyebut One Map Policy untuk menyelesaikan hal itu. Iya, ini mendasar pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah ketemu secara definitif karena ini berurusan dengan hati dan pikiran. Artinya kadangkala kita sudah berusaha sebaik mungkin, masih mungkin tidak diterima dengan baik begitu. Tetapi ini terjadi dimanapun. Sekali lagi, negara manapun punya masalah, konflik, sengketa antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, masyarakat dengan korporasi, masyarakat dengan negara, dengan pemerintah. Nah, yang paling penting, itikat baik kita, apalagi sebagai pemerintah, harus punya kebijaksanaan. Memperlakukan masyarakatnya sendiri harus dengan baik, harus respectful, harus juga memahami bahwa mereka juga tidak mudah. Sudah berada di suatu lokasi puluhan tahun, turun-temurun, adat di situ, tradisinya di situ, dan kalau boleh matinya di situ juga. Tetapi seringkali ada kebutuhan pembangunan yang memang juga menjadi prioritas karena kita tahu Indonesia harus tumbuh terus ekonominya. Pada akhirnya ekonomi tumbuh, pembangunan itu juga untuk rakyat. Tapi ketika kemudian lahan yang harusnya memang disiapkan untuk pembangunan, ada kelompok-kelompok masyarakat yang harus dengan baik direlokasi, maka tidak boleh masyarakat merasa tercabut dari tempatnya sendiri, menjadi korban, dan ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, pusat maupun daerah. Jadi tidak boleh sembarangan memperlakukan rakyat kita sendiri. Nah, disinilah memang Mbak Eva yang menjadi tantangan bagaimana menjaga keseimbangan antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang untuk rakyat juga, di sisi lain kita juga menjaga kelestarian alam kita, termasuk juga indigenous people yang memang sudah ada di sana, termasuk mereka yang selama ini juga menjaga kelestarian alam ini. Inilah sesuatu yang tidak mudah, tapi saya yakin kita bisa terus mencari solusi yang baik. Agus Harimurti hanya memiliki waktu kurang dari 5 bulan untuk menyelesaikan mandat Presiden Joko Widodo padanya, yaitu menyelesaikan pendaftaran lahan hingga 120 juta lahan, sertifikasi elektronik, dan penataan regulasi carbon trading. Keterbatasan waktu membuat kami nggak bisa melaporkan semua nih buat Anda dalam In Case You Miss It. Tapi laporan lengkapnya bisa Anda baca di website kami di www.vnindonesia.com.